kita mah tukang ngelas, tapi sebenarnya bukan sembarang tukang ngelas gitu. Akan bikin mur, baut, gear, kan percuma saya sholat, saya zakat, saya puasa, saya melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya, tapi saya tidak menutup aurat, yang itu teh wajib untuk perempuan gitu. Kalau solehah pasti ngejar buat bisa pintar, kalau pintar susah buat solehah. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Siti Mina Arafah. Yeay! Kita panggil Mina aja ya? Iya boleh. Karena kita biasanya panggil Mina. Selamat datang di channel kita, channel Ketunggiri. Selamat datang di acara Sangkuriang. Sangkuriang ini singkatan, yaitu sangkan urang ngeriung bebarengan. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol bareng, ngalir aja gitu, santai, berdasarkan pengalaman dari narasumber yang kita hadirkan gitu. Mudah-mudahan memberikan informasi dan inspirasi gitu ya. Amin, amin, amin. Mina, Ya, cantik banget ya. Ready. karena gak ganteng banget. Karena perempuannya. Iya. Pengen tahu dulu dong, Mina itu apa? Apa ya? Maksudnya Mina itu dari mana gitu, boleh perkenalkan dulu dirinya. Rumah ya berarti. Nama Siti Mina Arafah. Lahir di Bandung tanggal 18 April tahun 1997. Rumah di Sukaraja, RT 3 RW 9, Desa Sokanjeruk, Kecamatan Sokanjeruk, Kabupaten Bandung. Kode pos 40382. Yang mau kirim barang boleh banget dikirim ke rumah. Endorse. Endorse. 29 Maret, April. Iya, 18 April. Bulan ini? Iya, sudah lewat. Aduh, ulang tahun nih sekali lewat. Itu ya dia tuh. Aku sih pengen tahu cita-cita Mina sebenarnya apa sih dari kecil? Kalau cita-cita aku kecil sebenarnya pengen jadi polwan. Cuman mungkin karena lingkungan, terus karena apa ya, pola pikir udah berbeda juga, udah berubah juga. Jadi sekarang mau jadi welding engineer. Apa itu teh? Ini mungkin teman-teman yang nonton nggak tahu. Welding engineer itu kayak apa ya? Kalau bahasanya kita mah tukang ngelas, tapi sebenarnya bukan sembarang tukang ngelas gitu. Punya sertifikat, punya keahlian khusus gitu. Kan jarang ya perempuan gitu. Bisa ngelas? Bisa. Ngelas besi-besi gitu? Iya. Bikin pagar. Pernah. Bikin rak sepatu. Banyak sih sebenarnya. Pokoknya yang besi-besi. Benar-benar. Sesuatu yang dilas itu bahannya apa? Bahannya baja, bukan besi, karena di teknik itu nggak ada yang namanya besi, tapi adanya baja. Tapi kita kan masyarakat mah nyebutnya besi ya. Kenapa baja? Karena ya kalau misalkan ngomongnya sama masyarakat luas itu pasti bilangnya besi. Tapi kalau misalkan kita berbicara dengan apa ya, kayak engineer lagi atau ngajarin ke murid, itu bahasanya baja gitu. Kayak baja. Iya ya. Kayak bahasa ilmiahnya gitu. Betul. Bahasa ilmiahnya seperti itu. Disebutnya baja. Baja itu termasuk besi, aluminium. Bisa betul jadi kan? masuk ke situ. Terus hati. Hati rapuh dong. Berarti kuliah kan? Kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Waduh. Emang SMA-nya dulu di mana? Dulu bukan SMA, kebetulan dulu anak SMK. SMK tuh Sekolah Menengah Kejuruan. teknik kelas. Teknik pemesinan kalau waktu SMK, karena waktu dulu nggak ada jurusan teknik pengelasan. Mesin itu kalau kita mah kebayangnya mesin motor, mesin mobil. Apa yang dimasuk mesin itu? Kalau itu masuknya otomotif. Kalau saya masuknya ke mesin produksi. Mungkin pernah mendengar mesin bubut, mesin fresh, kayak misalkan bikin mur, baut, gear, spare part, kayak gitu-gitu. Oh, ngebubut juga itu bubut? Iya, ngebubut juga. Belajar bubut. Keren. Mina, yang anu gitu? Nya, nu kitu. Banyak tapi perempuan.
Enggak sih. di SMK? Waktu zaman SMK satu angkatan itu cuma 4 orang dari 4 kelas. Wah itu 1%. Itu persenan ya? Jadi satu kelas itu 2 orang. Dari Dari satu kelasnya 37. bisa tapi dua-duanya Bisa. termasuk Mina dan Teman-teman yang lain. jadi kebanyakan laki-laki ya. Iya. Terus udah gitu perjalanan gimana? Kelas 3 lulus? Kelas 3 lulus, terus tadinya mau coba buat kerja ke Jepang. Kerja. Mau kerja ke Jepang. Nah, berarti pilihannya antara kerja dan kuliah. Ya, Nah, cuman waktu kerja pas tes kerja ke Jepang itu saya kan tanya, boleh nggak kalau perempuan pakai kerudung? Terus dari pihak sananya nggak boleh pakai kerudung tapi pas hari libur aja, nggak kerja. Kalau misalkan pas kerja dan pelatihan terus harus buka kerudung. Jadi saya dari situ mengundurkan diri karena tidak mau menukar uang dengan tidak mau menukar aurat dengan pekerjaan. tapi ya nggak Oh, apa-apa. baru. Tapi kalau kita lihat ya dulu Mina tidak seuhti ini. Seuhti. Kenapa punya pemikiran seperti itu? Pak? Dulu tidak seuhti ini karena dulu teman-temannya laki-laki semua. Terus teman main juga kan di sini ada Rijal, Adam. Jadi teman seangkatan itu rata-rata laki-laki semua. Jadi dulu waktu kecil tuh main kelereng, iya, main gambar anu dek kita. Mengalami yang gitu. Mengalami. Main Anda gangsing. tuh cowok atau cewek? Cewek. Tapi main-main kayak lompat tali juga suka. Nah, mungkin karena lingkungan juga dan terinspirasi dari satu buku. Jadi waktu zaman SMK kelas 2 itu baca satu buku yang covernya itu sebelah nggak pakai kerudung, sebelah pakai kerudung. Nah, dari situ ada satu kalimat yang sampai sekarang tuh saya inget banget. Salah satu manusia yang tidak mengikuti perintah Allah, ya neraka baginya gitu. Jadi, wah, kan menutup auratnya ya, pakai kerudung lah ya. Itu salah satu perintah Allah. Kenapa tidak saya lakukan? Percuma saya sholat, saya zakat, saya puasa, saya melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya, tapi saya tidak menutup aurat yang itu teh wajib untuk perempuan gitu. Jadi Kelas berapa itu? pertama kali pakai kerudung itu kelas 4 SD sebenarnya. Nah, itu permanen pakai kerudung itu, dan ya yang sesuai syariat itu kelas 2 SMK akhir. Sudah punya pikiran seperti itu. Jadi kayak langsung mikir gitu aja. Terus ada satu lagi yang kalau satu langkah anak perempuan keluar rumah tidak menutup aurat, maka satu langkah ayahnya masuk neraka. Atau udah mengerepotin di dunia, masa di akhirat juga mau direpotin gitu. Jadi kita nggak jadi bebannya. Betul. Ini saya pikir itu luar biasa ya umur segitu. Mungkin saya masih main-main game ya, jangan main-main juga ya. Si mana gaji, tapi Mina udah punya pemikiran seperti itu. Keren. Singkat cerita, udah lulus, masuklah, pilihlah kuliah. Iya. Kuliah jurusan Pendidikan teknik mesin. sesuai dengan SMK. Iya. Karena tadinya mau masuk bahasa Sunda. Asli. Mau masuk bahasa Sunda, tapi yang ngobrol sama orang tua, sama kakak, sama keluarga lah. Terus sama guru-guru di sekolah juga, karena alhamdulillah waktu sekolah masuk siswa terbaik mewakili jurusan waktu itu. Jadi coba ngobrol dulu, diskusi, karena kan jam terbang orang tua dan guru-guru pasti udah jauh gitu. Akhirnya ngobrol, lebih baik linear aja, masuk jurusan yang sesuai dengan waktu sekolah waktu SMK. Akhirnya cobalah daftar, alhamdulillahnya keterima gitu. Ya, banyak jalur ya. Iya, banyak. Mina berarti masuk ke jalur yang ini, SNMPTN, jalur undangan. tes tulis gitu. Enggak, kalau Undangannya. kalau SNMPTN itu kan dari nilai rapot. Dari nilai rapot daftar aja biasa. Kalau yang di tes itu namanya SBMPTN. Tahu gak berapa orang yang dari SMK? Dari SMK 6 yang Undangan. masuk, Yang undangan yang undangan itu banyak. lebih dari 10 lah ada. Cuman kalau yang daftar ke jurusan mesin itu ada 4 orang, yang keterima cuman saya aja sendiri. Oh gitu? Yang lainnya 3 orang laki-laki, teman.
masuk jurusan daftar jurusan mesin, tapi yang keterima cuma saya aja sendiri, yang lainnya mah masuk ke pilihan kedua. Berarti Gitu. emang sistem pendidikan kita tidak melihat gender ya. Iya. Ternyata memang kualitas benar-benar. Terus masuk nih ke teknik mesin. Ya, Apa bayangannya sebelum masuk? sebelum masuk ya nggak beda jauh kayak SMK aja. Bayangannya itu Mm-mm. banyak laki-laki, Banyak laki-laki, sedikit perempuan. sedikit perempuan, mata kuliah lah ya, kalau udah kuliah pasti banyaknya praktek gitu. Sama aja sih, nggak beda jauh. Cuman belum tahu lebih spesifik perbedaannya itu apa gitu. Terus pas masuk, Pas masuk, wow, kenapa? ternyata Hah? memang ada plus minusnya ya. Plusnya ketika anak SMK masuk perkuliahan, apalagi linear, itu dia punya nilai plus lebih dulu tahu ilmunya, terutama praktek, lebih mahir. Cuman kalau untuk teori dasar itu sedikit lemah karena anak SMK itu mengajar belajarnya tuh dasar-dasarnya aja gitu. Kalau SMA kan sampai kalau matematika dalam banget gitu ya. Kalau SMK dasarnya aja gitu. Udah itu udah gitu. Kayak misalkan matematika kalau di SMK 2 jam mungkin ya. Mm-mm. Contoh misalnya. Iya, kalau di 6 SMK jam misalnya. nah kayak gitu. Sampai ke akar-akar. Pas di kelas berapa orang? Kalau di kelas itu kebetulan dari satu angkatan dulu ya. Satu angkatan itu 120. Perempuannya 9. Termasuk Mina. Iya, termasuk saya. 9 dari 121 berarti. Perempuannya cuma 9 orang. Terus ada pikiran mau keluar atau gimana? Salah jurusan nih aku nih. Enggak sih, ngerasa salah jurusan itu pas semester 5. Karena wah, nah kieu. Beda sama zaman SMK gitu. Mungkin kalau zaman SMK kan kerja dan emang ya udah ngalir aja gitu. Kalau kuliah kan dituntut teori harus bisa, apalagi kan keguruan ya, pendidikan teknik mesin. Gak cuman ilmu tekniknya aja gitu, tapi ilmu keguruannya harus dapet, ilmu teori keteknikannya dapet, prakteknya juga harus bisa gitu. Jadi harus balance semuanya gitu. Itu sih yang bikin kayak aduh, apalagi kalau praktek lagi bulan puasa, udahlah itu. Kuliah gini bajunya. Tapi kalau praktek nggak kayak gini. Kalau praktek pakai baju praktek, cuman kerudungnya agak pendek. Karena kan khawatir berhubungan dengan atau berkaitan dengan mesin-mesin. Apalagi kalau ngelas kan khawatirnya kebakar. Gitu. Ada ininya. Ada APD, alat pelindung diri. Gitu. Teman-teman yang lain mandangnya gimana? Teman-teman yang lain sempat awal-awal kuliah dibilang, wah ada ustazah, cina. Oh gitu. Terus terus kerudung kan karena panjang ya, sampai bilang, itu pakai taplak meja. Oh gitu. Terus karena suka pakai gamis, jadi sampai dikira pantesan hordeng di imah leungit, gini kan dijadikan gamis. Tapi saya sih mikirnya ya udah. Salah satu ujian keimanan bagi seorang perempuan untuk mempertahankan penampilannya yang sesuai dengan syariat ya kayak gitu. Nggak usah mempersulit gitu. Dan tidak digubris sama sekali ya? Enggak, cuman paling dioconin lagi aja sih. Oh gitu, kasihan nih matanya. Ayo periksa ke Cicendo biar lebih jelas liatnya gitu. Jawab bener. Gitu sih. Lancar tuh kuliah? Alhamdulillah lancar. Masya Allah lah kuliah teh ya luar biasa. Kalau yang saya tahu sih Mina aktif di kegiatan yang lain mungkin ya. Apa kegiatannya selain kuliah? Selain kuliah aktif di himpunan. Awalnya sih gak mau ya, gak mau aktif-aktif lagi di organisasi karena waktu SMK tuh udah wareg, udah kenyang banget sama organisasi. Tapi di kuliah ternyata lebih seru lagi ikut organisasi karena ilmunya langsung turun ke masyarakat gitu, kayaknya langsung kayak gitu. Jadi coba ikut himpunan, apalagi dengan ospek-ospek himpunan yang luar biasa, menurut saya menantang gitu, dimana saya harus mempertahankan diri saya sebagai perempuan dan penampilan saya gitu, tapi saya jangan cengeng di sana gitu. Jadi gini ya ternyata kehidupan teh gitu, keras dan harus benar-benar bisa bertahan gitu. Apalagi ya bayangin aja semuanya laki-laki. Kalau misalkan ngospek kan perempuannya dikit mah ya udah disamaratain aja gitu. Paling ada beberapa hal aja yang berbeda. Apalagi kan senior juga banyaknya laki-laki semua gitu. Jadi ya
rame aja sih waktu kuliah ikut organisasi himpunan. Terus selain himpunan juga ikut di kegiatan-kegiatan universitas, tingkat universitas, maksudnya kayak KPU, Komisi Pemilihan Umum. Oh ternyata kalau misalkan ngurusin pemilihan umum teh kayak gini gitu. Oh ternyata seperti ini gitu. Untuk pemilihan capres-cawapres kan suka ada tuh kalau di univ-univ tuh pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Nah saya tuh ikut buat ngurusin yang kayak gitu-gitunya. Terus ikut lagi kegiatan DPM Rema. Kalau di Tatananegara itu DPR, hampir sama kayak DPR. Oh ternyata kalau mau merancang undang-undang teh seperti ini, oh dalaman-dalamannya teh seperti ini. Walaupun saya nggak terlalu aktif banget sih di situ, cuman kayak dapat ilmunya aja sih. Oh ternyata untuk mengurus administrasi dan lain sebagainya teh seperti ini gitu. Dan ini bisa saya aplikasikan nanti gitu di kehidupan masyarakat gitu. Terus habis itu juga sempat ikut MPM Rema UPI, cuman gak terlalu aktif sayangnya karena memang udah semester akhir juga, fokus buat skripsian juga, dan kalau udah semester akhir mah butuh kerjaan sampingan yang emang, karena saya sih ngerasanya semakin tua, bukan semakin tua ya, semakin menjadi mahasiswa akhir, semakin malu untuk minta uang sama orang tua gitu. Jadi gimana caranya saya harus berusaha untuk bisa ya minimal lah menghidupi kehidupan saya sehari-hari aja gitu. Iya. Karena kalau merem tidur. Oh iya. Mau minum dulu, sok. Aduh, Boleh. minum apa ya? Sok. Apa ini teh? Ini. Ada yang kirim. Siapa? Namanya Katumbiri Coconut Ice. Weh. Kita coba ya teman-teman. Ya, coba kan. Kalau bahasa Sundanya mah apa? Dileueutnya. Dileut. Dileueut ya. Dileut dicobian. Mana dileut? Bismillahirrahmanirrahim. Tiris. Tiris, enak. Enak banget. Aduh, apa ya? Itu biji selasih ya? Selasi sama airnya air kelapa asli. Pantesan. Jadi manisnya ngebuatan ya. Asal. Yang kecil itu biji selasi, yang besar biji kekasih. Aduh. Nanti Bisa gitu ya. terus terakhir nanti Mina sekarang dapat buahnya atau merasa belum ini masih titik awal? Sebenarnya sih kalau merasa udah dapat apa belum, semua orang itu nggak pernah puas gitu ya. Setiap orang nggak pernah puas dengan apa yang dia capai. Cuman kalau sekarang yang dirasain ketika bisa aktif di di lingkungan masyarakat, senang aja gitu, apalagi ikut kegiatan-kegiatan ya. Salah satu contohnya Karang Taruna gitu. Gimana birokrasi sama warga, sama petinggi-petinggi desa, sama halayak lain gitu yang emang komunikasi itu perlu. Intinya sih ilmu komunikasi yang dipelajari gitu. Karena kalau misalkan kita menyampaikan saya mau ini, tapi kita nggak bisa ngomongnya kan nggak pernah bisa disampaikan gitu. Tapi kalau misalkan belajar ilmu komunikasi atau public speaking gitu, jadi kayak oh gini ya ilmunya, terus coba diterapkan, oh seperti ini. Tapi masih merasa harus masih banyak belajar, karena di luar sana masih banyak orang yang wow banget, masih banyak orang yang luar biasa dengan prestasi-prestasinya. Jadi cambukan aja dan berusaha untuk bisa meloncati satu tahap demi tahapnya lagi. Dan sekarang akhirnya Akhirnya kuliah ya? sekarang masih kuliah, alhamdulillah semester akhir. Lagi nyusun, doain ya teman-teman. Amin ya Allah. Sampai sudah online ya. Tapi BTW sidang juga online sebenarnya. Oh ada rencana. Dan cepat dan lancar dan lulus. Amin. Kayaknya ngobrol-ngobrolnya masih banyak yang kita harus tanyakan ya, cuman mungkin gak kewakilin, nanti boleh tanya-tanya langsung aja ke Mina. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, kita punya games. Nanti Mina pilih satu kata atau satu kalimat di antara dua, dan yang dipilih itu harus diberikan alasannya. Contoh misalkannya mie rebus atau mie goreng. Oh gitu, mie goreng. Nah, nanti sebutkan alasannya mie goreng, karena mie goreng itu Gak ada kuahnya. karena cantiknya udah ada di aku. Iya. Gitu ya? Ya siap. Oke, kita masuk ke quiz.
Pilih kata yang pertama. Aduh deg-degan. Pinter atau soleha? Solehah. Karena Kalau solehah pasti ngejar buat bisa pintar. Kalau pintar susah buat solehah. excited, no? Excited. Pertanyaan 2. Kuliah lagi S1 sesuai keinginan atau lanjut ke S2? Lanjut S2. Karena kalau kuliah lagi S1 sesuai dengan keinginan butuh waktu. Kalau S2 kita bisa cari ilmu yang baru gitu. Walaupun nanti S2-nya mesin lagi. Gak apa-apa sih. Mau teknik lagi, mau yang lain juga gak apa-apa. Karena beda level ya. Betul. Levelnya cara pemikirannya berbeda. Betul, Bisa betul. belajar lebih detail lagi, mesin-mesinnya kecil, mesin Tamiya. Aduh. Pertanyaan selanjutnya. Jadi guru atau jadi pengusaha? Jadi guru. Why? Karena kalau jadi pengusaha tidak mencerdaskan anak bangsa. Kalau jadi guru mencerdaskan anak bangsa. Walaupun gajinya kecil? Karena kan pahala itu tidak dilihat dari gaji. Yang menilai kebaikan itu Allah. Yang penting mah berkah. Kalau misalkan banyak uang tapi nggak berkah, buat apa? Oke, that's right. That's right. Terakhir ya. Kuliah di dalam negeri atau di luar negeri? Di dalam negeri. Karena Kalau perempuan itu nggak boleh safar sendirian. Karena iya, Islam itu nggak boleh, tidak mengizinkan perempuan safar sendirian. Jadi harus ada mahramnya gitu. Jadi lebih baik di dalam negeri sih. Saran ini mah persepsi saya ya, tapi mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain yang kuliahnya di luar negeri. Itu oke, nggak jadi masalah. persepsinya itu karena background Ya. dan ilmu yang udah didapatkan ya. Betul. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu ilmunya dan dikasih tahu sekarang. Wah. Oke. Terakhir. Terus dari tadi. Enggak, ini kita mau closing. Boleh kasihkan saran untuk mahasiswa yang masih kuliah Maupun yang baru masuk ataupun mahasiswa akhir ya. Oke. Buat mahasiswa yang baru mau masuk, buat plan jangka pendek dan jangka panjang. Buat apa? Biar nanti ketika kuliah itu tinggal merealisasikan dari plan yang udah dibuat. Buat mahasiswa yang udah kuliah, cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengganggu perkuliahan, tetapi bisa menambah uang jajan. Belajar mandiri, belajar hidup sendiri dari sekarang, karena hidup nggak akan selalu dengan orang tua, dan kehidupan orang tua itu tidak akan selalu stabil setiap harinya gitu. Terus buat mahasiswa tingkat akhir, buat plan jangka panjang setelah lulus, karena jangan sampai cuman udah lulus saya mau kerja, saya mau ini, tapi bagaimana kita bisa membalas jasa orang tua, karena orang tua itu tidak mengharapkan uang yang banyak, tetapi bakti atau birrul walidain kita selama kita dikuliahin atau kita disekolahin, kita dapat ilmu, kita cari ilmu itu seperti apa untuk orang tua. Sebenarnya itu sih, karena kesuksesan orang tua itu sebenarnya bukan dilihat dari gelar yang tinggi, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, tapi bagaimana dia bisa menjamin surga terutama, dan bisa patuh sama kedua orang tuanya gitu. Itu sih kalau dari saya. Wonderful. Wonderful. Last statement yang baik ya. Gitu. Nanti gelarnya apa? Gelarnya Kalau SPD. lulus SPD ya, SPD. karena pendidikannya. Iya. Mudah-mudahan Mina nanti cepat ada gelar akhirnya Amin ya di Mina Allah. Arafah SPD. Amin. Nanti kita undang kembali setelah Mina SPD, MPD dan Amin. seterusnya Insya dokter ya. Allah. Dan nanti mungkin jadi guru berarti ya. Iya, udah sih sekarang. Sekarang lagi. Lagi ngajar. Semoga lancar ngajarnya, kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Semoga kuat dan tetap teguh pada keimanannya. Wih. Wih. Dan semoga cita-citanya semuanya tercapai dengan lancar, Amin. dengan baik ya. Terima kasih. Bye.